Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendro Kartiko, saya berasal dari kelas HTN 1E. Di sini saya akan menerangkan tentang apa itu yang dimaksud dengan hukum tertulis. Apa itu hukum tertulis? Hukum tertulis adalah hukum yang telah ditulis dan dijatuhkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan negara. Hukum tertulis juga dapat dimaknai sebagai sebuah ketentuan atau kaidah tentang aturan yang dituang dalam bentuk formal yang tersusun secara sistematis dan dapat dijadikan sebuah pedoman dan peringatan kepada masyarakat secara langsung. Hukum tertulis dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hukum tertulis yang dikodifikasikan dan yang tidak dikodifikasikan. Hukum tertulis yang dikodifikasikan adalah hukum tertulis yang ditulis secara sistematis, lengkap, dan teratur. Jenis hukum tertulis yang dikodifikasikan dicatat sehingga tidak perlu penerapan peraturan. Adapun contoh hukum tertulis yang dikodifikasikan seperti KUHP, Perdata, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang selanjutnya adalah hukum tertulis yang tidak terkodifikasikan. Maksudnya adalah hukum tertulis yang susunannya tidak lengkap, tidak sistematis, dan terpecah-pecah. Dalam praktiknya, hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan masih membutuhkan peraturan pelaksana. Contoh hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan seperti peraturan pemerintah, undang-undang, dan keputusan presiden. Hukum tertulis terkodifikasi mengacu pada hukum tata negara yang telah ditetapkan dan diundangkan atau diatur dalam suatu terbitan pemerintah. Jika hukum dikodifikasi, keuntungannya adalah kepastian hukum, kompetensi hukum, dan penyederhanaan hukum. Pada saat yang sama, kerugiannya adalah pergerakan hukum menjadi lambat dan tidak dapat dengan cepat mengikuti hal-hal yang terus berkembang, sedangkan hukum tidak dikodifikasi sebaliknya. Contoh-contoh hukum tertulis yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai sumber hukum utama di Indonesia, UUD 1945 merupakan salah satu contoh hukum yang dibentuk secara tertulis agar tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan isinya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di negara Indonesia. UUD 1945 merupakan perwujudan ideologi negara Indonesia, yaitu Pancasila, yang secara jelas dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah keputusan presiden. Sebagai sebuah keputusan mendasar seorang pemimpin sebuah negara, keputusan presiden atau disingkat Kepres juga dapat dikategorikan sebagai contoh hukum yang dibuat secara tertulis. Ketetapan presiden memiliki dua ciri tersebut berdasarkan lampiran ketetapan MPRS tahun 1966 yang menyatakan bahwa ketetapan presiden berisi ketetapan yang berisi khusus atau unik untuk mengubah ketentuan undang-undang dasar yang bersangkutan. Ketetapan MPR atau peraturan pemerintah yang akan dilaksanakan. Yang ketiga adalah KUHP. Sebagai sebuah rujukan dalam memutuskan hukuman pidana pada subjek hukum, KUHP memang sengaja dibuat secara tertulis agar setiap pasal hukumnya dapat menjadi rujukan dalam memberikan keputusan hakim. Dan yang keempat adalah peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah di Indonesia adalah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh presiden untuk menaati undang-undang sebagaimana mestinya. Isi keputusan pemerintah penting untuk implementasi hukum. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia menyatakan bahwa undang-undang pemerintah sebagai aturan dan sebagai undang-undang hierarkis tidak boleh saling tumpuk tindih atau bertentangan. Sekian materi singkat yang bisa saya tuangkan. Bila ada kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.